Bayangkan, sebuah warung nasi kecil yang seharusnya hangat oleh tawa, mendadak membeku oleh satu gebrakan meja. Tangan gemetar seorang nenek, piring yang bergetar, dan 5 seragam yang datang bukan untuk melindungi, melainkan menuntut tunduk. Di bawah kipas angin, harga diri rakyat diinjak, sementara satu pria duduk tenang, menahan amarah yang bisa mengubah segalanya. Tak ada yang tahu, detik berikutnya akan mematahkan kesombongan atau menghancurkan karier. Dan pertanyaannya, siapakah pria itu sebenarnya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan solawat di komentar, agar solawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu matahari turun perlahan di atas atap seng warung nasi Sunda yang sederhana. Aroma nasi hangat dan sambal terasi memenuhi udara. Di antara meja kayu yang aus oleh waktu, seorang pria berpakaian biasa duduk menikmati makanannya. Wajahnya tenang, gerakannya sederhana. Tak ada yang istimewa, setidaknya begitulah tampaknya. Ia meminta tambah nasi, tersenyum pada penjaga warung, dan berbaur tanpa jarak. Hingga suara motor berhenti kasar di depan warung, dan 5 langkah berat masuk bersamaan, membawa nada tinggi, ancaman, dan kesombongan yang akan menguji batas kesabaran. Pagi itu matahari turun perlahan di atas atap seng yang mulai pudar warnanya. Sebuah warung nasi Sunda berdiri sederhana di pinggir jalan, dengan spanduk lusuh bertuliskan nasi hangat, sayur asem, ikan goreng, yang bergoyang pelan tertiup angin. Aroma nasi baru matang bercampur wangi sambal terasi menyebar kemana-mana, mengundang siapapun yang lewat untuk singgah sejenak. Di salah satu meja kayu yang sudah halus karena usia, duduk seorang pria muda dengan kaos polos warna gelap dan celana panjang sederhana. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun bersahaja. Namanya Ihsan. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada seragam, tidak ada pengawal, tidak ada tanda pangkat. Hari itu hanyalah hari cutinya, hari yang ia niatkan menjadi rakyat biasa. Ihsan menyuap nasi perlahan, menikmati setiap gigitan seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Ia tersenyum kecil ketika mencicipi sayur asem yang segar. "Bu, boleh nambah nasi?" katanya ramah. Ibu Sulis mengangguk cepat sambil tersenyum lelah. "Boleh nak, tambah saja." Di meja sebelah sepasang nenek dan kakek duduk berdampingan. Mereka makan pelan-pelan, berbagi lauk dengan penuh kesederhanaan. Sesekali sang kakek tertawa kecil mendengar cerita istrinya. Suasana warung terasa hangat, akrab, seperti potongan kecil kehidupan yang jujur dan damai. Ihsan memperhatikan sekitar. Beberapa tukang ojek, seorang buruh bangunan, dan 2 mahasiswa ikut menikmati makan siang mereka. Tidak ada yang istimewa, dan justru itulah yang membuat Ihsan nyaman. Ia menyukai momen seperti ini, momen ketika pangkat dan jabatan tidak berarti apa-apa. Sendoknya berhenti sejenak. Ia memandang nenek dan kakek itu dengan tatapan penuh hormat. Dalam benaknya terlintas satu hal sederhana. Beginilah rakyat yang seharusnya dilindungi. Tiba-tiba suara motor berhenti kasar di depan warung. Disusul langkah kaki yang berat dan tergesa. Tawa keras memecah keheningan. 5 orang pria berseragam polisi masuk bersamaan. Aura mereka langsung mengubah suasana. Salah satu dari mereka, bertubuh agak besar dengan wajah keras dan mata penuh kesombongan, melangkah paling depan. Tanpa basa-basi, tangannya menghantam meja kosong di tengah warung. Saya mau makan," bentaknya lantang. Semua kepala menoleh, sendok-sendok berhenti bergerak. "Mana meja terbaik di sini?" Pria itu tersenyum miring lalu berkata dengan nada penuh tekanan, "Saya Ibda Samsul, petugas baru di daerah ini. Harusnya kalian tahu kalau aparat datang didahulukan." Udara terasa berat. Ibu Sulis mendekat dengan ragu. "Maaf Pak, meja yang bawah kipas itu sedang dipakai," katanya hati-hati.
Ibda Samsul menoleh ke arah meja nenek dan kakek. Matanya menyipit. Ya itu, suruh pindah. Saya kepanasan. Nenek itu terdiam. Kakek memegang tangan istrinya, berusaha tersenyum walau jelas ragu. Pak, kami sebentar lagi selesai, ucap sang kakek pelan. Samsul mendengus. Saya tidak mau tunggu. Hening. Ibu Sulis menelan ludah. Dengan suara gemetar ia berkata, mereka sudah lama duduk, Pak. Samsul melangkah lebih dekat. Nada suaranya turun, namun ancamannya terasa jelas. Bu, jangan bikin saya susah. Warung begini, gampang ditutup. Nenek itu berdiri perlahan. Tangannya gemetar saat mengemasi piring. Kakek mengangguk kecil, mengajak istrinya pindah. Ke sudut, meja di bawah kipas kini kosong. Samsul duduk dengan puas, diikuti anak buahnya. Ia membuka helm dan melemparkannya ke meja. Pesan yang paling mahal, cepat, dan ya, tahu sendirilah. Ibu Sulis terdiam, wajahnya pucat. Pak, harga bahan naik, untung kami kecil. Samsul tertawa pendek. Kau mau hidup tenang kan? Di meja seberang, Ihsan meletakkan sendoknya. Pandangannya tidak lepas dari kejadian itu. Rahangnya mengeras, nafasnya tetap tenang. Ia belum bergerak, belum bicara, namun di dalam dadanya, sesuatu mulai berdenyut pelan. Sebuah kesabaran yang sedang diuji. Warung nasi sederhana yang sejak tadi penuh kehangatan, kini berubah menjadi panggung sunyi. Dan tak satu pun dari mereka tahu, badai sebenarnya baru akan mulai. Ibu Sulis bergerak ke dapur dengan langkah berat. Tangannya gemetar saat mengambil piring-piring terbaik yang ia miliki. Dari balik dinding kayu, suara tawa Ibda Samsul dan anak buahnya terdengar kasar, memotong-motong udara seperti pisau tumpul. Mereka bercanda, menyebut-nyebut jabatan, menyindir pelanggan lain yang menunduk diam. Setiap kata terasa seperti pukulan bagi telinga yang mendengar. Ihsan bangkit pelan. Ia menghampiri meja kasir dan meletakkan uang. Jumlahnya pas, bahkan sedikit lebih. Terima kasih, Bu, ucapnya lembut. Ibu Sulis menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hanya mampu mengangguk. Ihsan kembali ke mejanya. Berdiri sejenak, lalu melangkah mendekat ke arah Samsul. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak menantang. Ia berhenti pada jarak yang sopan. Pak, katanya, suaranya datar namun jelas. Kalau boleh, makanannya dibayar, dan meja itu tadi dipakai orang tua. Samsul menoleh perlahan, senyumnya hilang. Anak buahnya ikut menoleh, menakar-nakar. Kau siapa? Tanyanya singkat. Hanya warga yang makan di sini, jawab Ihsan, dan saya rasa yang dilakukan barusan tidak pantas. Samsul tertawa keras dan meremehkan. Pantas? Kau ngajari saya. Ia berdiri setengah, mencondongkan badan. Kau tahu siapa saya, bocah? Ihsan mengangguk kecil. Saya tahu bapak aparat, justru itu. Kursi digeser kasar. Salah satu anak buah menendang kaki meja hingga piring bergetar. Jangan sok pahlawan, katanya. Ihsan tetap berdiri, tatapannya lurus. Aparat seharusnya melindungi, bukan menakut-nakuti. Samsul mendekat, jarak mereka kini sangat dekat. Nafasnya berbau rokok. Kau pikir omonganmu ada harganya? Katanya rendah. Di wilayah saya hukum. Ia mendorong dada Ihsan, sekali, keras. Beberapa pelanggan tersentak. Nenek dan kakek di sudut menunduk semakin dalam. Ihsan tidak mundur. Ia hanya menghela nafas. Pak, katanya, nadanya naik sedikit. Cukup. Samsul tersenyum sinis. Lalu, tanpa peringatan, ia melayangkan pukulan. Gerakannya cepat, penuh emosi. Namun, tangan itu tak pernah menyentuh wajah Ihsan. Dalam satu gerakan halus, Ihsan menepis, memutar pergelangan dan mengunci. Tubuh Samsul terhuyung, lututnya menyentuh lantai. Seru salah satu anak buah. Dua orang maju bersamaan. Ihsan bergerak lebih cepat. Langkahnya ringan, presisi. Ia menghindar, menahan, dan menjatuhkan tanpa memukul berlebihan. Tubuh-tubuh itu terhempas ke lantai kayu, mengaduh, kehilangan keseimbangan dan keberanian.
Warung itu gemetar oleh napas tertahan. Tidak ada teriakan, hanya bunyi piring yang bergetar dan kursi yang terseret. Samsul bangkit dengan wajah merah padam. "Berani kau," teriaknya, tangannya meraih pinggang. Iksan berhenti bergerak. Ia berdiri tegak, tatapannya dingin. "Jangan," katanya pelan. Samsul mengeluarkan pistol, jarinya gemetar. "Kau kriminal, menyerang polisi." Iksan melangkah satu langkah maju. "Kau mau pakai alat dinas untuk urusan pribadimu?" Tanyanya tenang, nyaris seperti peringatan. Dalam sekejap, jarak menyempit. Gerakan Iksan nyaris tak terlihat. Tangan Samsul kosong. Pistol itu kini berada di tangan Iksan. Magazinnya terlepas, jatuh berdenting ke lantai. Iksan mengembalikan pistol itu, tanpa peluru, ke meja. Salah satu anak buah yang sejak tadi terdiam menelan ludah. Ia berbisik, suaranya pecah oleh takut. "Bos, itu, saya ingat wajahnya. Rapat pusat. Dia letnan kolonel." Samsul membeku, wajahnya pucat. Senyap menelan warung itu. Hanya kipas angin yang berputar, menyapu udara panas yang syarat penyesalan. Samsul mundur satu langkah. Matanya bergetar, nafasnya tersengal. Pistol di meja terasa seperti benda asing yang memalukan. Anak buahnya saling pandang, tak satu pun berani bergerak. Kesombongan yang tadi memenuhi ruangan runtuh seketika, digantikan rasa takut yang telanjang. Ihsan berdiri diam. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya. Hanya ketenangan yang berat. Ia menatap Samsul lurus, lama, seolah menimbang sesuatu yang lebih besar dari sekedar perkelahian barusan. "Berdiri," ucap Ihsan singkat. Samsul menuruti, tangannya gemetar. Saya tidak tahu," katanya terbata. "Kalau tahu, kau tahu," potong Ihsan. Suaranya rendah namun tegas. "Kau tahu apa yang kau lakukan salah." Warung itu hening. Para pelanggan menahan nafas. Ibu Sulis berdiri di balik meja kasir. Air mata menggenang, tak berani mendekat. Ihsan melangkah ke tengah ruangan. "Kalian datang bukan untuk makan," katanya, menyapu pandang ke seluruh polisi. "Kalian datang untuk ditakuti." Tidak ada jawaban. "Kalian memaksa orang tua pindah, mengancam ibu yang mencari makan, meminta gratis atas nama seragam." Samsul menunduk. "Kami akan bayar," katanya cepat. "Sekarang juga." "Bukan hanya bayar, kalian ganti semua yang rusak. Dan dengar baik-baik." Ia mendekat satu langkah. "Temui saya di kantor polisi pusat kota. Hari ini, jangan telat." Samsul mengangguk cepat. "Siap." Ihsan berbalik ke arah Ibu Sulis. Ia mengeluarkan dompet, mengambil uang, jumlahnya jauh lebih banyak dari harga makan. Ia letakkan di meja kasir. "Ini untuk ibu, bukan karena kasihan, tapi karena itu hak ibu." Ibu Sulis mengisak. "Terima kasih, Pak." Ihsan mengangguk, lalu ia menghampiri nenek dan kakek di sudut. "Maafkan kami," ucapnya pelan. "Seharusnya tidak ada yang membuat kalian berdiri dari meja makan." Kakek itu tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak." Ihsan kembali menatap Samsul. "Pergi," katanya singkat. Samsul memberi isyarat. Anak buahnya berdiri tertatih. Mereka keluar satu persatu, kepala tertunduk, tanpa suara. Motor dinyalakan pelan. Tidak ada tawa, tidak ada teriakan. Hanya kepergian yang terasa berat. Ketika suara motor menjauh, warung itu seperti bernafas kembali. Tepuk tangan pecah, ragu di awal, lalu semakin kuat. Beberapa orang mengucap terima kasih. Ada yang hanya menunduk hormat. Ihsan mengambil jaketnya. Ia melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Jaga warung ini, Bu," katanya. Lalu ia pergi, meninggalkan warung sederhana itu dalam keheningan yang penuh harapan. Sore itu matahari mulai condong ke barat ketika Ihsan melangkah meninggalkan warung. Langkahnya tidak tergesa, tidak pula ingin diperhatikan. Namun bisik-bisik warga mengikuti kepergiannya, menyebar cepat seperti angin panas di jalan sempit itu. Tidak ada yang berani menghentikannya. Mereka hanya menatap punggungnya, menyimpan satu perasaan yang sama, lega. Di warung suasana perlahan kembali hidup. Piring-piring dibersihkan,
kursi ditata ulang. Namun getar peristiwa tadi masih tertinggal di udara. Ibu Sulis duduk sejenak di bangku kayu, menenangkan diri. Tangannya memegang uang di meja kasir, masih tak percaya. Nenek dan kakek kembali ke meja semula. Kali ini mereka makan dengan lebih tenang. Beberapa jam kemudian, di kantor polisi pusat kota, suasana jauh berbeda. Lampu-lampu menyala terang, suara langkah tergesa terdengar di lorong. Samsul dan anak buahnya berdiri berbaris di depan sebuah ruangan. Wajah mereka tegang, keringat dingin membasahi pelipis. Tidak ada seragam yang terlihat gagah, tidak ada tawa. Pintu terbuka. Ihsan masuk tanpa suara. Kali ini ia mengenakan pakaian dinas lengkap, pangkat di bahunya berkilau di bawah lampu. Semua yang hadir menegakkan badan tanpa diperintah. Ihsan duduk. "Laporkan," katanya singkat. Samsul membuka mulut, suaranya gemetar. Ia mencoba menjelaskan, berkelit, menyusun kata. Namun setiap kalimat terasa kosong. Ihsan mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya tenang namun tajam. "Cukup," ucap Ihsan akhirnya. "Kalian lupa tugas kalian." Ia berdiri. "Mulai hari ini tidak ada lagi pungutan, tidak ada lagi ancaman. Saya akan turun langsung. 1 laporan saja, karier kalian selesai." Kata-kata itu jatuh berat. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Namun justru itu yang membuatnya lebih menghantam. Samsul menunduk dalam. "Siap," katanya pelan. Malam itu, kabar menyebar cepat. Dari warung ke warung, dari obrolan ke obrolan. Tentang seorang aparat yang melindungi, tentang polisi yang dipanggil dan diperingatkan, tentang perubahan yang mulai terasa. Hari-hari berikutnya suasana berbeda. Polisi yang biasa datang dengan nada tinggi, kini menyapa lebih sopan. Warung-warung kecil tidak lagi takut. Ibu Sulis membuka warungnya setiap pagi dengan hati lebih ringan. Nenek dan kakek itu kembali makan di bawah kipas, tertawa kecil seperti dulu. Di kejauhan, Ihsan kembali menjalani harinya. Ia tidak mencari pujian, ia tidak menunggu terima kasih. Baginya, keadilan bukan tentang dilihat, melainkan tentang dirasakan. Dan di sudut kota itu, rakyat mulai percaya kembali bahwa masih ada yang berdiri di sisi mereka. Pagi berikutnya, warung nasi Sunda itu kembali membuka pintu seperti biasa. Matahari menyentuh lantai semen yang mulai hangat, aroma nasi mengepul pelan, dan suara sendok kembali terdengar. Namun ada satu hal yang berubah. Wajah-wajah yang datang kini lebih tenang. Tidak ada lagi pandangan was-was ke arah jalan. Tidak ada lagi bisikan takut ketika motor berhenti mendadak. Ibu Sulis menata lauk dengan senyum yang lebih lapang. Setiap pelanggan yang datang ia sambut dengan ramah, tanpa rasa cemas. Di sudut warung, nenek dan kakek itu duduk di meja favorit mereka, tepat di bawah kipas angin. Mereka makan perlahan, berbagi lauk, tertawa kecil. Tidak ada yang mengusir, tidak ada yang berani. Beberapa hari berlalu, polisi tetap datang ke daerah itu, namun sikap mereka berbeda. Mereka menyapa, membeli makanan, membayar penuh, bahkan membantu mengatur lalu lintas kecil di depan warung saat ramai. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Nama Ibda Samsul tidak lagi terdengar dengan nada sombong, hanya disebut sebagai pelajaran. Suatu sore, seorang pelanggan berkata pelan, "Katanya sekarang kalau ada yang macam-macam, langsung diproses." Yang lain mengangguk, "Iya, sejak hari itu." Jauh dari warung itu, Ihsan berdiri di sebuah ruangan sunyi. Ia menatap keluar jendela, melihat kota bergerak dengan segala dinamikanya. Wajahnya tetap tenang, tidak ada rasa puas berlebihan, tidak ada keinginan dipuji. Baginya semua itu hanyalah kewajiban. Ia teringat wajah Ibu Sulis, terbayang nenek dan kakek yang akhirnya bisa makan tanpa rasa takut. Hal-hal kecil, namun berarti. Ia tahu, keadilan tidak selalu hadir dengan sorotan kamera. Kadang ia datang diam-diam, lalu pergi tanpa jejak. Malam turun perlahan,
Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Di warung kecil itu, pintu ditutup setelah hari panjang yang jujur. Ibu Sulis mematikan lampu dengan hati lega. Di jalan, orang-orang pulang tanpa rasa was-was. Dan di antara hiruk-pikuk dunia yang tak pernah adil sepenuhnya, tersisa satu keyakinan sederhana, bahwa kekuasaan sejati bukan untuk ditakuti, melainkan untuk melindungi.